Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan ya dari saya Fauzul. Kalau Anda baca di slide itu bukan tertulis selamat datang, berarti Anda masih waras ya. Dan karena Anda masih waras semua, maka dari itu jangan mau disuruh bayar apa yang bisa Anda dapatkan secara gratis gitu loh. Termasuk kursusan online yang materinya bisa Anda dapat secara gratis di internet, tapi malah dibikin berbayar sama guru-guru palsu itu gitu. Nah, kali ini kita bakal bahas Google Site, yakni salah satu fitur dari Google biar kita bisa buat website secara gampang gitu. Nah, kursusan ini saya khususkan itu buat UMKM ya, terutama UMKM yang masih cenderung awam mengenai digitalisasi gitu. Nah, kenapa untuk UMKM yang seperti itu ya? Karena mereka-mereka itulah yang sering kena jebakan Batman gitu loh. Jebakan Batman dari guru-guru palsu di internet dengan kursus berbayarnya itu. Kalau mereka yang sudah paham digitalisasi itu cenderung nggak akan mau keluar uang untuk kursus online berbayar yang nggak jelas mentornya siapa gitu. Saya mau disclaimer ya, pertama-tama saya begini bukan karena saya anti kursusan online berbayar. Buktinya tanggal 1 Mei kemarin saya ikut kursusan online berbayar, tapi gurunya itu beneran punya authority gitu loh. Dan materi yang dikasih memang spesifik gitu, nggak banyak kita temui di internet gitu loh. Oke, kita bahas alat tempurnya ya. Alat tempur buat bikin Google Site. Yang pertama itu ada laptop atau PC atau desktop ya. Terserah kalian punyanya yang mana, pakai kedua device ini. Tidak direkomendasikan untuk pakai smartphone ya kan. Nggak direkomendasikan. Bisa-bisa aja, cuma tampilannya akan jadi ribet dan proses pembuatannya bakal jadi ribet banget. Nggak simpel di laptop atau PC gitu. Nah, yang kedua tentunya ada koneksi internet alat tempurnya. Kalau nggak punya koneksi internet nggak mungkin bisa akses Google ya kan, nggak mungkin bisa akses Google Site tanpa koneksi internet gitu. Yang ketiga, kita perlu akun email. Biasanya ada aja nih yang merasa belum punya akun email Gmail gitu. Biasanya kayak gitu, yang kalau punya handphone Android tapi emailnya itu dibikinin sama anaknya, sama tukang handphonenya gitu. Nah, itu nanti ada tutorialnya di bawah ya. Emang itu buat kalian yang masih awam banget di digital ini. Ada tutorial cara buat akun email di Gmail. Klik aja langsung. Nanti langsung dioper ke halaman cara buat akun email di Gmail gitu. Lengkap tutorial di situ. Nah, yang selanjutnya ada Google Site itu sendiri sebagai alat tempurnya yang akan kita bahas di sini. Terus Google Analytics dan Google Search Console yang mudah-mudahan kalau kita bahas gak kelamaan ya. Nah, kursusan ini gratis, full gratis. Nggak, saya ujung-ujungnya nggak bakalan minta bayaran karena emang full gratis beneran. Saya recording di jam 22.53 ya, jam 11. Persiapannya itu dari jam habis buka, sebelum buka malah, sebelum buka puasa. Ini tanggal 4 Mei 2020, sebelum buka puasa tadi saya persiapan buat materinya segala macem, terus baru bisa ngerekam jam segini. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Biasanya kita itu kalau mau bikin toko online itu pakainya WordPress. Ya udah rahasia umum lah gitu. Tapi WordPress itu kekurangannya itu hostingnya bayar gitu, terus nggak awam friendly. Maksudnya nggak awam friendly itu kita tuh nggak boleh awam-awam banget tentang digital gitu kalau mau pakai WordPress. Pengoperasiannya pun itu buat user interface-nya buat orang awam ya cukup ribet gitu. Tapi sih kalau ditanya mendingan mana Google Site sama WordPress, ya lebih baik WordPress kalau menurut gue pribadi ya. Itu lebih baik WordPress, tapi ini karena ini kursusan buat mereka yang benar-benar awam tentang digitalisasi, buat UMKM terutama. Nah, Google Site ini direkomendasiin banget karena ini free host, nggak harus bayar hosting karena ini langsung dari Google sendiri. Terus tinggal drag and drop. Terus mobile friendly, kalau kita buka via smartphone gitu, itu dia bakal menyesuaikan tampilan layarnya gitu. Terus SEO friendly. Nah, ini SEO friendly ini yang jadi tujuan para pembuat website gitu loh. Karena apa? Karena kita kalau udah punya website otomatis pengenlah website kita itu ditemukan di halaman satu Google gitu. Nah, ini pakai Google Site ini. Ini bukti bahwa Google Site itu SEO friendly. Halaman pertama, posisi pertama itu ada Google Sites. Nah, ini dari Google Sites nih. Ini bukan kursusan saya ya, ini kursusan orang lain, cuma saya mau contohin aja. Ini tuh Google Sites itu. Nah, Google Sites ada di posisi 1 dan posisi 2 halaman pertama Google. Kalau kita cari dengan kata kunci ini sekitar 3,1 juta 400 3.140.000 hasil. Dia ada di posisi 1 dan 2. Gokil. Ini kursusan orang luar negeri ini.
e-commerce millionaire secret ini. Dia pakai Google Site. Mantap lah. Pokoknya Google Site itu SEO friendly, yang dimana SEO friendly ini jadi tujuan para pembuat website atau para pemilik website. Nah, tujuan pakai Google Site jelas SEO. Terus biar gampang. Biasanya kalau orang SEO, kayak gue nih orang SEO kan, itu buat link building gitu. Karena DAPA-nya bagus. DAPA itu apa udah nggak usah tahu lah. Orang SEO pasti tahu DAPA, domain authority sama page authority. Itu buat link building atau biasa kita sebut backlink gitu. Biasanya tujuan pakai Google Site itu. Nah, tujuan di sini gue mau ngajarin biar UMKM tuh punya semacam landing page toko online gitu yang langsung ke direct ke WhatsApp-nya UMKM itu masing-masing gitu. Nextnya adalah kekurangan Google Site, tampilannya gitu-gitu aja. Sebenarnya sih kita bisa buat tampilan Google Site itu lebih kompleks lagi, cuma harus punya pengetahuan tentang coding gitu ya. Minimal CSS sama Bootstrap. Cuma ini karena saya ngajarinnya buat orang awam, makanya saya tampilin ini. Kekurangannya itu tampilan gitu-gitu aja. Terus bukan buat nyari AdSense, karena kalau untuk nyari AdSense itu Google sendiri udah nyediain Blogspot buat nyari AdSense. Bukan Google Site jadinya. Itu bedanya kenapa dia buat Google Site juga, buat Blogspot juga. Ya mungkin tujuannya ya kalau Google Site itu membuat landing page aja gitu. Terus kalau Blogspot ya membuat ngeblog. Oke, langsung aja. Sorry kalau ngomongnya agak terbata-bata ya. Langsung aja kita menuju Google Site. Ketik aja di Google Site gitu. Nah, nanti di posisi pertama ini langsung kita masuk ke sana, Google Site. Nah, kalau yang belum punya akun Gmail biasanya dia akan seperti ini. Saya keluar dulu dari akun saya. Coba ulang lagi Google Site. Nah, dia akan minta kita untuk masuk dulu ke akun Gmail gitu. Nah, bagi yang merasa belum punya akun Gmail atau emang beneran belum punya akun Gmail karena emang gak ngerti gitu, itu saya udah sediain tutorialnya, ada di bawah video ini. Scroll aja tuh, lihat-lihat, klik tombolnya kalau mau masuk ke tutorial tersebut. Nanti langsung dapat tutorialnya secara lengkap. Oke, kita langsung masuk lagi. Nice. Nah, ini akan ada tampilan seperti ini, kawan-kawan, kalau kita udah masuk ke email. Nah, nextnya kita klik tombol berikut ini, kameranya nih, tombol ini nih, tombol plus. Kita klik di sini untuk membuat situs baru dari Google Site. Oke, kita tunggu, nanti kita akan dialihkan ke halaman ini. Saya akan contohkan ya cara buat situs toko buku online. Saya akan contohkan. Pertama-tama kita ini masukkan nama situs ya di sini. Kita masukkan nama situs kita, niatnya mau apa gitu. Karena ini saya contohin buat toko buku online, maka saya akan menamakan toko buku Fauzul. Ini contoh aja ya, toko buku Fauzul. Yang kedua, ini judul halaman itu usahakan incar keyword yang ingin kita menangkan di Google, di SEO gitu. Ini sih juga usahakan keyword sebenarnya ini. Kita usahakan keyword. Oke, kita misalnya gini. Saya mau kalau orang cari toko buku online Jakarta di Google,
itu ketemunya website saya ini gitu. Toko buku online Jakarta. Sorry. Nah, toko buku Fauzul online Jakarta. Ini. Nah, kita bisa ganti temanya. Kita klik di sini dulu nih. Ini ada tema di sini. Kita klik. Mau warna apa? Nanti berubah dia. Berubah kan? Ada Google Site menyediakan beberapa tema. Bisa juga kita pakai gambar di belakangnya. Contohnya gini. Kita upload gambarnya. Nah, misalnya gini ya. Bisa kita pakai gambar buat backgroundnya. Oke, nextnya toko buku Fauzul online Jakarta udah jadi misalnya nih, buat header. Kita tinggal tambahin, saya mau ke produk, kita pilih ini aja nih. Kita bikin desain yang simpel dulu kan. Kita pilih ini, kita seret, tarik, kita letakin di sini. Sekarang kita upload gambar dari produk yang kita pengen jual. Berikutnya kita kasih judul produknya. Apa? Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Sini segala-galanya biar apa judul bukunya jadi gini, segala-galanya biar bicara itu ada seni. Nice. Di sini kita bisa kasih info harga. Harganya misalnya DR 130.000. Hal yang sama bisa kita lakukan di sini. Kita kopas saja. Ini biar enak dipandang. Singkat aja. Sebuah seni BBA. Sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Nah, biar rata gitu. Lalu terakhirnya kita tambahin footer. Footer ini akan kelihatan di setiap halaman. Nanti akan saya contohkan ya. Misalnya footernya itu ada contact us.
Gampang banget bikin website di sini, sumpah. Tinggal drag and drop jadi. Contact us. Ini kita kasih jadi gini. Atau kecil. Contact us. WA misalnya. 08 segala ini dah. Lalu Instagram @toko buku Fauzul Jakarta misalnya. Nah di sini kita bisa tambahin link, tapi ntar aja ya. Ini contoh dulu. Kita bisa tambahin link ke WA kita langsung. Sini. Tapi nantilah kita contohin. Coba kita perbesar lagi. Nice. Kita bisa tambahin yang lainnya juga di sini, kayak alamat segala macamnya, alamat toko, terus link ke Google Maps kita bisa tambahin. Nah ini kayak alamat toko, alamat misalnya jalan yang lurus agar tidak masuk neraka, misalnya gitu lah. Bisa kita tambahin alamat, terus misalnya toko buku terdekat. Kita contoh pakai toko buku orang aja ya. Kita bisa tambahin link ini. Klik link untuk ke Google Maps gitu. Ini kita blok, terus kita sisipkan link yang ini, terus kita copy yang tadi linknya di sini, kita copy ya, copy di sini, kita paste, terapkan. Nice. Footer, contact us, alamat, yang lain-lainnya juga bisa ditambahin ya di footer. Sudah jadi toko online-nya, toko online sederhana. Kalau mau tambah produk lagi bisa di drag and drop di sini, bisa lagi di sini. Terus kalau mau jadinya landing page juga, misalnya jasa segala macam ya, nanti saya contohin. Sekarang saya contohin ini dulu. Ini kita hapus aja, contohnya 3 produk. Nah untuk membuat si halamannya ini bisa diklik dan menuju ke halaman berikutnya, kita harus buat halaman lagi gitu. Contoh ya, kita ke halaman, ke bagian halaman ini, tab halaman. Oke. Terus kita klik tombol plus ini. Kita klik. Nah ini nanti kita akan bisa namain halamannya, misalnya gini, SSUBBA, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Selesai.
Nah, kita akan dibawa ke halaman baru gitu. Dan footernya ini ngikutin. Kita nggak usah bikin footer lagi jadinya, karena akan ngikutin dia. Oke, kita langsung ke sini lagi setelah dibawa ke halaman baru, ke bagian sisipkan. Kita tambah ini nih. Nah, terus kita upload gambar yang tadi, gambar produk kita bisa perbesar, perkecil. Ini gampang banget ya pakai ini. Oke, terus kita bisa kasih keterangan judul di sini. Waduh, amat. Nah, di sini kita bisa kasih deskripsi produknya. Misalnya kita cari dulu di Google, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Nah, kita pakai ini aja nih, deskripsi yang ada di sini. Kita pakai ini. Kita copy. Coba kita paste di sini. Dah. Gedenya hapus. Di sini kita kasih hiasan semacam ini juga bisa nih untuk digunain. Contohnya kita kasih kotak teks saja. Di sini kita informasikan harganya. Lalu kita kasih tombol di sini. Yang dimana tombolnya itu bisa langsung menuju ke WhatsApp. Misalnya klik di sini untuk membeli. Nah, untuk buat WhatsApp, menuju ke WhatsApp langsung, kita cari API WhatsApp link. Nah, API WhatsApp link nih kayak gini. API WhatsApp link. Oke. Nah, cara membuat link WhatsApp langsung ke chat pribadi itu banyak banget. Kita klik aja salah satu. Kita lihat tutorialnya. Nanti akan saya sertakan ya, terakan di website. Bisa kayak gini, bisa kayak gini. WA.me terus wa.me terus nomor handphonenya. Tapi lebih aman kayak gini, takutnya wa.me itu nanti belum bayar domain gitu. Lupa bayar domain, nggak keklik kitanya. Oke, terima kasih keywords. Saya nggak mungkin ngafalin ya kan. Nah, caranya kayak gini. Tapi kalau mau bisa kita monitoring berapa jumlah klik dari si tombol, kita harusnya pakai Bitly. Kita harusnya pakai Bitly. Nah, klik create di sini. Nah, kita paste nomor kita yang tadi. Ini nomor gue nih, pakai nomor gue nih misalnya. Bentar.
Ini ganti nomor gue dulu. Jangan WhatsApp yang aneh-aneh ya kalian ya. Nah, terus ini kita bisa ganti, misalnya WA toko buku Fauzul, bit.ly WA toko buku Fauzul, kita save. Nah, kita bisa copy langsung di sini. Kita balik lagi ke Google Site. Kita paste di sini. Mana di sana dong? WA toko buku Fauzul. Bener kan ya? Ya bener. Kita sisipkan. Nanti dia akan jadi tombol seperti ini. Kita bisa drag and drop ke sini. Nah, kita bisa perpanjang gini. Terus taruh di tengah-tengah. Ini belum jadi nih. Belum jadi ya. Kita lihat dulu ini nama halamannya. Kita sembunyikan dari navigasi SSUBBA ini. Nah, jadi nggak ada di sini. Kalau kita adain dia tampilkan di navigasi, nanti dia ada di sini. Makanya kita pilih ini, pilih halaman dulu, terus pilih halaman baru yang kita sudah buat tadi. Kita klik di sini. Kita klik 3 ini. Nah, ini sembunyikan dari navigasi. Nanti dia hilang. Tujuannya apa? Tujuannya kita balik lagi ke halaman muka ya. Halaman home. Kita udah buat, anggaplah ini udah selesai. Kembali ke halaman home. Nah, di sini kita buat si gambar, si teks, sama si harga. Itu bisa diklik ke halaman buku ini tadi. Caranya gini. Kita klik gambarnya. Terus kita sisipkan link. Nah, ini langsung ada di sini halaman yang udah kita buat. Dah. Oke, ini lagi kita blok. Kita sisipkan link. Sama aja di sini. Dah, terapkan. Ini juga kita sisipkan link. Terapkan. Nanti akan jadinya seperti ini. Kita pratinjau ya, pratinjau ada di sini. Sebelum kita publish, kita akan lihat websitenya ini jadinya seperti apa gitu. Oke. Kita klik. Nah, ini akan dibawa ke halaman yang tadi kita buat gitu loh. Kalau diklik, harusnya ke WhatsApp. Nah, bener kan? Dia ke WhatsApp. Kita bisa lakuin hal yang sama ke dua produk atau produk-produk yang lainnya. Tapi satu contoh aja cukup kayaknya untuk menerangkan itu. Ini sama aja semuanya, nanti kita bikin kayak gini. Bisa diklik, bisa beralih ke halaman selanjutnya, tinggal tambah halaman, terus di navigasinya ini jangan ditampilkan pilihannya. Pokoknya sama dengan cara yang SSUBBA ini. Tinggal diulang aja videonya. Nice. Terus selanjutnya, ini yang agak lebih kompleks lagi. Kita harus daftar ke Google Analytics.
Kita cari Google Analytics ya. Google Analytics. Nah, ini ketemu di halaman pertama. Langsung klik aja Google Analytics. Kita tunggu sampai selesai. Nah, saya udah punya akun Google Analytics sebelumnya. Di sini saya karena buat baru, maka saya akan buat baru juga di akun ini. Nanti tampilan untuk buat baru seperti ini tampilannya. Buat akun, buat properti, buat tampilan. Bisa gini buat akun. Ini tampilan baru biasa gini kalau yang mau buat. Kita namain aja langsung. Toko buku Fauzul. Soal gitu. Ini kita klik berikutnya di sini. Setelah kita namai. Oke. Terus kita pilih web. Di sini ada 3 pilihan ya, web, apps, atau aplikasi dan web. Ini karena bentuknya web si Google Site ini, maka kita pilih web. Terus lanjut lagi ke berikutnya. Nama situs kita isi lagi, toko buku Fauzul, Google Site. Nah, ini URL-nya kita isi. Anggaplah ini udah selesai. Sorry, kita publikasi dulu. Karena udah selesai, ini kita publikasi. Klik yang ini, publikasikan. Kita publikasi, lalu kita beri nama dia, beri nama websitenya ya, Toko Buku Fauzul. Jadi namanya ntar jadi ini, sites.google.com view Toko Buku Fauzul. Di sini bagusnya itu kita bisa pakai URL khusus ya. Kita bisa beli domain di tempat pembelian domain. Itu biasanya 120.000 yang domain.com misalnya, tokobukufauzul.com gitu. Kita bisa beli, terus kita bisa kelola di sini. Cuma karena ini gratisan, makanya kita pakai ini dulu, sites.google.com. Nggak direkomendasin buat pakai yang domain.com dulu. Kita pakai bawaannya dia. Intinya apa? Intinya SEO, udah itu doang. Biar SEO-nya bagus, pakainya ini. Domain.com itu ya nanti aja lah gitu kalau udah punya budget lebih. Jadi kita publikasikan. Dan ini jangan dicek ya, jangan dicek kayak gini, jangan di checklist. Karena kalau di checklist, ini tulisannya lihat, meminta mesin telusur publik tidak menampilkan situs saya. Jadi nanti nggak tampil di Google gitu kalau misalnya dicari orang. Makanya ini jangan dicek, langsung publikasikan. Nah, selesai kita mempublikasikannya. Kita bisa lihat di sini. Sorry, kita buka contoh tokonya nih. Kita klik yang link ini, salin link. Terus kita masukkan ke Google Analytics. Nah, kita cukup sampai sini aja ya, Toko Buku Fauzul. Cukup sampai namanya. Nggak perlu ini halaman muka ini, nggak perlu. Bisa kita hapus. Terus HTTP-nya ini karena udah ada di sini, kita pilih HTTPS tentunya. Karena udah ada di sini, maka ini nggak perlu HTTP lagi. Kita hapus juga. Jadinya kayak gini doang. sites.google.com view/toko buku Fauzul. Oke, kategori industri misalnya ada nggak sih toko buku? Oh, ini ada. Buku dan sastra. Kategori industri kita pilih, terus kita pilih juga zona waktunya, tentu aja Indonesia ya. Zona waktunya karena kita di Indonesia, makanya pilih Indonesia. Nah, ini tinggal pilih mau waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, atau waktu Indonesia Timur. Ada di sini kita Indonesia Barat ya, karena saya posisinya di Tangerang Selatan.
Nah, langsung klik buat. Klik buat. Di sini kita cek aja langsung, tapi kalau mau baca silakan, bisa diganti juga ke bahasa Indonesia. Persetujuannya. Nah, kalau mau baca silakan, terus kita bisa cek langsung di sini. Kita checklist lagi di sini. Saya setuju. Pilih yang saya setuju. Nanti dia akan membuat akun Google Analytics. Nah, kita di sini kita buat berhasil. Nah, ini tampilan ribet gini gak usah pusing. Jangan pusing. Karena ini kita hanya butuh si ID pelacakan ini. ID pelacakan yang ini. Kita hanya butuh ini kok. Oke, kita copy dari UA sampai angka terakhirnya. Kita copy. Lalu kita kembali ke Google Site yang udah kita buat. Kita pilih si setting ini, setelan. Nah, kita pilih si setelan ini ya. Kita pilih dulu. Nah, di sini ada namanya analisis ini. Ini ikutin aja buat apanya, pokoknya ini ikutin aja dulu. Ini ada yang nama analisis, ada yang namanya analisis, kita klik. Yang tadi kode ini kita copy, kita paste langsung di sini. Nah, kodenya aktifkan analisis, cukup. Ini nggak ada tombol apa-apa lagi, kita langsung close. Nanti ada tulisan langsung analisis situs ini telah aktif. Nah, itu dia. Oke. Karena udah aktif, kita mau lihat benar nggak udah aktif gitu kan. Kita ke home ini, ke tanda rumah ini. Kita pilih tanda rumah. Nah, ini pengguna aktif saat ini 0. Di sini tulisannya. Pengguna aktif saat ini 0. Untuk tahu udah terhubung atau belum, kita buka Google Site yang kita bikin. Nah, ini udah kebuka. Kita lihat di sini. Nah, jadi 1. Karena saya sendiri yang buka. Tapi ini tandanya udah terhubung gitu loh ke akun Google Analytics. Selanjutnya adalah Search Console. Oke. Search Console, cari aja search SEARCH console. Nah, kita klik yang pertama aja. Klik, lalu kita mulai sekarang. Udah mulai dari tadi kita kan. Search Console kita mulai sekarang. Apa yang terjadi? Nah, kita akan dibawa ke halaman Google Search Console karena saya udah punya ini halaman ini. Kan ada tampilan seperti ini. Nah, saya bikin baru. Saya akan bikin baru, tambahkan properti. Nanti tampilan yang baru pun sama akan seperti ini nih. Kita disuruh pilih domain atau awalan URL, kita pilih yang awalan URL. Kita copy di sini halamannya. Alamat halamannya. Alamat website kita. Kita paste. Nice. Lalu kita klik terus. Saya pakai bahasa Indonesia kayaknya aneh gitu. Dia akan memverifikasi properti. Nah, dia akan otomatis diverifikasi oleh si Google Site
Karena apa? Karena kita udah nyambungin Google Analytics-nya. Kita udah nyambungin si Google Analytics. Dia akan otomatis. Kalau nggak otomatis pun nanti ada pilihannya. Disambungin dari verifikasi kepemilikannya itu dari Analytics Google. Kan ada pilihannya. Syaratnya akun Google Analytics sama akun Google Search Console itu harus sama. Google Analytics, Google Search Console sama Google Sites itu akunnya harus sama. Saya sama semua tuh. Akun saya sama semua saya bikin. Makanya dia langsung bisa memverifikasi si Google Sites ini. Nah, si Google Sites ini Google Search Console ini langsung memverifikasi. Nah, Google Sites ini dia itu nggak punya yang namanya sitemaps. Nggak tahu gimana, pokoknya nggak ada deh sitemapnya. Ternyata setelah saya cek itu tombol publikasi yang tadi yang yang izinkan untuk dilihat mesin pencari nggak dicentang. Nah, itu fungsinya memang dia udah bakal diindeks sama Google sendiri gitu. Untuk request index pun kita bisa dari si Google Search Console-nya ini. Kalau udah terverifikasi, kita pilih inspeksi URL tentunya. Kita pilih dulu inspeksi URL. Nah, ini akan diminta untuk memasukkan URL dari kita gitu. Kita masukkan URL kita dulu yang ini, terus kita klik enter. URL tidak ada di properti katanya. Oh sorry, salah pilih ini. Inspeksi URL. Kita pilih ini yang halaman muka ya. Jadi kita klik ini dulu. Nah, nanti ada halaman muka tambahan di sini. Di belakang toko buku Fauzul, di belakang nama toko kita ada tambahan halaman muka. Nah, kita klik nih. Kita copy, kita paste di sini. Di inspeksi URL terus kita paste, kita tekan enter. Apakah dia udah terindeks sama Google, udah terdaftar di Google, kita bisa tahu dari sini gitu. Nah, ternyata URL tidak ada di Google gitu. Karena URL tidak ada di Google, kita minta pengindeksan. Nah, ini nih. Atau kalau bahasa Inggrisnya ada request indexing. Nih, kita minta pengindeksan ini. Kita klik aja, kita minta request pengindeksan, tunggu sampai dinyatakan berhasil gitu. Nah, URL telah ditambahkan, lalu kita uji URL aktif. Kita pilih yang ini. Oke. Nanti dia akan berubah jadi hijau. Nah, kalau tersedia dia akan kayak gini. Itu artinya kita udah daftarin halaman kita ini di Google. Oke, hal yang sama bisa kita lakukan juga di halaman yang tadi kita buat. Di sini misalnya. Nah, kita bisa request indexing atau minta Google itu indeks website kita dengan cara tadi. Kita copy paste, lalu kita enter, kita tunggu. Nah, kalau belum, kita minta pengindeksan sama kayak tadi di sini.
Kita tunggu aja sampai berhasil diindeks. Nah, kita klik URL, uji URL aktif di sini. Nah, kalau udah hijau gini berarti halamannya udah tersedia di Google. Begitupun halaman-halaman lainnya, kalau kita mau buat lagi, misalnya di halaman ini, misalnya kita buat halaman untuk buku yang ini, untuk buku yang ini, itu kita langsung request index lagi gitu loh di sini. Nggak pun nanti juga akan di request sih, di otomatis sih di index sama Google. Oh ya, satu lagi, kita pakai Bitly untuk mempermudah URL kita. Kita ke bit.ly. Oke, kita klik create sini. Udah kita create, kita copy paste halaman Google Site kita. Kita copy, kita paste di sini. Google Site-nya kita create. Nah, di sini kita ganti namanya jadi nama toko online kita gitu. Toko buku Fauzul. Fungsinya apa? Fungsinya nanti lihat ya. Ketika kita udah create, kita tuh kalau promosi jadi nggak usah capek-capek ngetik nama halaman sepanjang ini ya, https sites.google.com view toko buku Fauzul. Kalau kita mau promosi misalnya di Twitter deh, kita mau promosi, kemudian nggak lama kita tinggal ketik aja gitu di sini. Nah, kita tinggal ketik aja di sini, kunjungi ya toko buku saya, misalnya gitu. Kenapa ada dia? tps bit.ly toko buku Fauzul. Nah, kita nggak usah ketik capek-capek alamat aslinya gitu. sites.google.com/view toko buku Fauzul, nggak usah ketik kayak gitu. Atau kita nggak perlu copy paste lagi, kita bisa ngetik langsung jadinya kayak gini. Terus tinggal kita tweet gitu loh. Maksudnya pakai Bitly itu kayak gitu. Dan kerennya lagi kalau kita pakai Bitly ini, contoh ya, saya tweet, saya klik di sini, saya klik, akan masuk tuh ke halaman Google Site saya. Di Bitly-nya sendiri, di akun Bitly kita itu nanti kalau kita refresh, kita lihatnya ya. Nah, ini bisa kita kontrol di sini. Ini ada satu yang ngeklik gitu. Saya tadi tuh ngeklik di sini. Kita bisa monitoring jadinya di Bitly. Kita klik, coba kita lihat. Nah, di sini tuh ada satu total klik. Jadi kita tahu berapa yang ngeklik website kita. Orang-orang yang ngeklik website kita itu berapa orang gitu. Sama tadi WhatsApp-nya kan. Nah, WhatsApp ya. WA toko buku Fauzul tadi mana? Nah, ini. WhatsApp-nya ternyata ada 19 yang ngeklik. 19 total klik. Di sini ya. Di halaman ini tadi. WhatsApp. Nah, di halaman ini nih. Klik di sini untuk membeli. Itu ada 19 total klik. Ketahuan dari
bit.ly ini. Begitu loh maksudnya pakai bit.ly. Udah, jadi pertama-tama itu ya Google Sites buat dulu kayak tadi yang saya contohin, terus bikin Google Analytics-nya saya contohin juga, bikin Google Search Console-nya saya contohin juga, terus request indexing dari inspeksi URL ini saya contohin juga. Itu fungsinya buat biar kita diindeks di Google gitu. Terus pakai bit.ly saya contohin juga, cuma ininya doang ya, buat akunnya doang saya nggak contohin. Bisa lah kalian lah buat akunnya, silakan dicontohkan tugas kalian itu. Jadinya bikin sendiri website kalian ya, website dari usaha-usaha kalian. Sekian dari saya, Fauzul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.